Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasdi SPD SD selaku Kepala SD Negeri 03 Pesucian. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 03 Pesucian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Friendly Octaviana. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Allah Muhammad SAW yang insyaallah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan dan sekaligus sambutan dari Kepala SD Negeri 03 Pesucian. Yang kedua, penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan yang ketiga, penutup atau doa. Yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjut sambutan dan dibukanya acara ini oleh Bapak Kasdi SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga pendidikan, wabil khusus kepada Ibu Reni Octaviana. Mari kita bersama-sama menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat dan salam kemuliaan Allah mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihormati, untuk kegiatan pada hari ini Ibu Friendly Octaviana itu untuk kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Untuk itu kepada Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini kami mohon untuk dengan sungguh-sungguh diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar nanti setelah selesai kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama dalam mengembangkan dunia pendidikan kepada anak didik kita dan lingkungan kita tentang apa itu budaya positif. Atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita, untuk lingkungan kita dan untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kepada Ibu Freni yang dalam hal ini akan menjelaskan tentang pemahaman penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini lancar, sukses, tidak ada hal yang berhutang, penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami selaku Kepala SD Negeri 03 Pesucian.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim berkata ini saya buka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kata mohon maaf bila kawal mutalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Di sini saya lanjut saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya berdiri di sini, izinkan saya berdiri di sini untuk sharing. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tapi sharing bersama tentang apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Selama 1 minggu ini kami sudah belajar modul 1.4 tentang budaya positif. Kita SDG dulu ya, Ibu ya, Ibu Bapak. Kita SDG dulu biar cair suasananya. Mohon untuk berdiri Bapak Ibu. Siapkan agar bisa leluasa. Jadi di dalam modul budaya positif itu terdapat beberapa konsep inti. Ini terdapat beberapa konsep inti budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan ada juga restitusi. Nah, dari ke-6 konsep inti tersebut ya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar? Pernah tidak? Mendengar satu atau bahkan semuanya? Belum? Nah, kita bersama-sama lihat ya. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigmanya ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ternyata di sini ada ilustrasi
ilusi. Beberapa ilusi, itu ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi saat kita itu mengontrol murid, itu sesungguhnya adalah cuma ilusi. Murid sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Nah, terus ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik itu menguatkan karakter. Itu tuh sebenarnya ilusi ya. Malah justru kalau kritikan itu bahkan akan melemahkan karakter. Ya, terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ada penguatan positif, misal diberi iming-iming, diberi hadiah, itu sebenarnya juga bukan ilusi, bahwa itu tidak bisa, mungkin ada manfaatnya, tapi cuma sedikit. Ya, itu hanya ilusi semata. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa dalam hal ini, kalau di dalam pembelajaran, berarti kita ya sebagai guru ya. Sedangkan anak-anak itu ya, itu yang dijadikan apa? Dijadikan objek bagi kita untuk memaksa. Itu tidak ya, seharusnya tidak dilakukan. Bahwa kita tidak boleh, justru tidak boleh memaksa. Ini paradigma baru. Yang dulunya kita pembelajaran itu teacher center, apa-apa itu guru sesuai dengan keinginan guru. Nah, kalau sekarang student centers itu berarti berpusat pada siswa, pada murid. Jadi berpihaknya kepada murid. Apa yang murid kita itu butuhkan, itulah yang kita berikan. Kalau bukan semata-mata yang kita inginkan, dari murid itu bukan menjadi seperti yang inginkan, tapi yang kita inginkan, tapi justru kita membuat apa yang diinginkan murid. Itu seperti itu. Lalu siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Kira-kira siapa ini, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kita sendiri. Ya, bagus sekali, Bapak Ibu. Jadi yang harus apa? Yang memiliki kontrol terhadap diri kita ya diri kita sendiri. Ya. Nih, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau tadinya kita berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu mencari teman gitu, biar pendapatnya sama. Lah, berubah pandangan itu menjadi ke teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang namanya tadinya kalau misalnya melakukan sesuatu yang buruk itu salah, harus dihukum gitu ya. Itu dulu. Karena sekarang pakainya teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Sekalipun itu perilaku yang salah, tetap kita harus selesaikan dulu. Kita bukan membenarkan, tetapi melihat dulu alasan-alasannya kenapa kok perilaku tersebut dilakukan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tadinya seperti itu, ya. Menurut stimulus respon yang dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ada sebuah cerita, ceritanya tentang kepala tangan ya. Ada sebuah kepala tangan, ada dua orang, di sini ada si A dan si B. Kemudian si A ini memberikan diminta untuk meletakkan benda penting di dalam kepala tangan. Kemudian si B itu ditugaskan untuk mempengaruhi si A agar si A itu dengan segala cara biar membuka kepala tangan tersebut. Nah, menurut panjenengan nih Bapak Ibu, kalau misalnya Anda sebagai si A, apa yang Anda akan lakukan?
jika si B ini menyuap atau mengancam atau segala macam saran, pokoknya biar kepala tangannya itu terbuka. Menurut Anda apa yang Anda lakukan? Ayo coba, ada yang mau berpendapat? Apa yang akan Anda lakukan dengan kepala tangan Anda? Apakah akan mau menjaga? Ya, tetap menjaga Bapak ya. Bapak tetap menjaga. Ada lagi yang berpendapat lain? Kalau misalnya ini gimana? Ya, iya. Jadi jadi Anda itu si A, Anda itu diberi tugas untuk mempertahankan, ya, atau untuk pokoknya tanggung jawab dengan yang ada di kepala tangan tersebut. Nah, sedangkan tugas si B itu mempengaruhi si A agar membuka kepala tangannya. Menurut Anda, jika Anda sebagai si A, apa yang Anda lakukan? Kata Pak Kasih tadi berpendapat bahwa beliau akan mempertahankan. Ada yang berpendapat akan memberikan? Saya mungkin ya. Iya, tidak masalah. Iya, jadi tidak masalah apapun keputusannya. Yang mengontrol siapa yang bisa membuka kepala tangan itu ya diri sendiri. Apa yang terjadi di kepala tangan itu, apakah itu dipertahankan, apakah itu mau dibuka? Nah itu kontrolnya, kontrol yang bisa diri sendiri itu. Ya, jadi ini maksudnya ini. Jadi siapa yang dapat sesungguhnya memiliki kontrol ya diri sendiri itu, begitu. Ya tadi saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kontrol tersebut akan hanya akan ada dalam kurun waktu yang sebentar. Ya, jadi jangkanya jangka pendek. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujukan gagal, cara bujukan gagal yang terakhir paksa ya. Tapi tidak berlaku pada teori kontrol. Kalau teori kontrol itu kolaborasi atau konsensus. Gimana caranya kolaborasi atau konsensus? Kerjasama, membangun kesepakatan antara keduanya, tidak untuk saling menjatuhkan, tapi membuat kesepakatan itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah, ya. Jadi kalau stimulus respon itu menang kalah, mana yang ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau berlakunya teori kontrol itu semuanya menang, jadi menang ya. Ini ya, jadi yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang disiplin positif. Jika saya mengatakan satu kata, nih Bapak Ibu, kata tersebut adalah kata disiplin. Nah, apa yang ada di benak Anda, jangan dijawab dulu. Apa yang ada di benak Anda pada saat saya mengatakan kata disiplin? Saya akan membagikan beberapa kertas ya, post-it. Silahkan Anda tulis, kemudian tempel ke depan ya. Ya. Gua nilainya apa? Silakan Anda tulis, boleh bebas. Silakan yang sudah selesai menulis boleh ditempel di sini. Ya. Ini ada pulpen di sini. Ya, boleh dipindahkan. Boleh? Silakan, boleh kata berkalimat. Boleh. Ini kan saya yang mengatakan satu kata. Ya, berarti aku apa yang kalimat ada boleh. Iya, boleh. Boleh satu kata, boleh satu kalimat. Boleh satu Ya. halaman.
Oke, boleh dikasih nama, boleh tidak. Jadi lupa ya, tidak dikasih tahu. Kebalik berarti kalau nggak nempel. Kebalik. Ada nih Pak yang di dalam. Boleh mau buat puisi boleh. Kalau enggak ya Pak, berarti kita sehati. Berarti kita sehati. Sudah semua? Mas belum tulisan. Kita ini ya, kita baca sama-sama ya. Enggak usah Pak bagian bagian kamera. Saya bacakan ya, di sini ternyata tidak ada namanya semua. Yang pertama, peraturan atau tata tertib. Ada lagi tepat waktu. Kemudian disiplin, itu patuh. Lalu ada disiplin menurut saya melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian disiplin adalah mematuhi aturan. Ya, saya akan melaksanakan kegiatan saya disiplin waktu. Disiplin itu taat, tidak terlambat, sebuah aturan yang dapat mengontrol diri. Nah, ini dia ada beberapa jawaban tentang kata disiplin yang saya tadi utarakan ya. Nah, apakah makna disiplin? Nah, di sini disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu belajar. Ternyata Bapak Ibu. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan kepatuhan, bukan ketaatan, ya. Kemudian juga bukan juga apa? Tidak terlambat. Nah, tetapi sesungguhnya di sini adalah belajar menggali, ya, menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai, maksudnya yang dia yakini. Dalam hal ini nanti ada kesepakatan, kalau di kelas itu kesepakatan kelas, kalau di kesepakatan sekolah. Namun ini sekali lagi ya, dalam budaya kita selama ini itu kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, selama ini seperti ini ya, misal ada tadi peraturan bahwa jam sekian harus sampai di sini. Nah, kalau yang tidak sampai di sini sesuai aturan berarti tidak disiplin, seperti itu ya. Nah, itu budaya kita. Nah, kecenderungan umumnya itu menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi menjalankan sesuatu tersebutnya itu dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai. Beda dengan kalau apa yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri, itu menjadi apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Contoh, kira-kira contoh dari pertanyaan, kira-kira ini Bapak Ibu, tujuan mulia putra-putri kita, anak-anak kita, murid-murid kita seluruh Indonesia, itu tujuan mulianya itu apa kira-kira? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Tujuan mulia murid-murid kita itu apa?
kira-kira apa ya jawabannya? Belajar. Tujuan mulia belajar. Ya, ada lagi? Ada lagi? Taat. Ada lagi? Ibu, Bapak. Tujuan mulia. Belajar untuk menjadi baik. Belajar untuk menjadi baik, untuk menggali potensi yang ada di diri mereka masing-masing, gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya, jadi itu tujuan mulia. Sekali lagi, karakter juga penting. Nah, selama ini, sekarang ini, dewasa ini, paradigma sekarang ini berarti berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Itu tujuan mulianya putra putri kita, ya, seluruh Indonesia. Nah, jadi disiplin itu bukan kepatuhan menjalankan sebuah aturan, tetapi menggali potensi untuk mencapai tujuan mulia. Ini tadi ya, tujuan mulia itu memiliki nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai karakter pada profil pelajar Pancasila. Apa saja nih dimensi profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus pemimpinan global. Lagi Bu, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu ada berapa? 6, ada 6 dimensi ya. Itu ya nilai-nilai universal. Ini tujuan mulia putra putri kita. Jadi diharapkan kita dapat menumbuhkan, ya, menuntun ya. Kita itu tujuan kita sesuai dengan filosofi KHD itu diharap bisa menuntun agar KHD itu Ki Hajar Dewantoro, ya, Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Indonesia, itu diharapkan agar kita dapat menuntun agar siswa-siswi kita itu memiliki nilai-nilai universal tersebut, ya, dalam pembelajaran. Jadi tidak melulu pelajaran materi, nilai, gitu ya. Tadi juga karakter. Selanjutnya apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi ya, nilai-nilai kebajikan itu menjadi sebuah nilai-nilai yang nantinya disepakati bersama. Itu nilai-nilai kebajikan yang dijadikan sebagai tujuan agar anak-anak kita itu dapat berkembang. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Kemudian dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan. Motivasi internal itu tadi apa? Motivasi yang hadir dalam diri sendiri, ya, tidak dari pujian, tidak dari paksaan, tidak dari luar, atau berarti dari luar, ya, dari diri sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Punya. Dan anak-anak kita di kelas juga demikian, ya. Seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai kebutuhan dasar. Nih, salah satunya nih Bapak Ibu, misalnya murid kita itu mengalami masalah atau berperilaku yang tidak pada semestinya misalnya. Nah, itu mungkin didasari disebabkan karena mereka itu, murid-murid kita itu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Maka kita harus melihat
Makanya kita harus berbicara dari hati ke hati. Dan sekarang tidak boleh harus ada kesalahan langsung dihukum, itu tidak boleh. Karena hukuman itu nanti ada hukuman dan hadir itu ternyata itu membuat anak-anak kita justru menjadi rugi gitu. Jadi yang seharusnya dilakukan itu tadi ada nanti yang namanya restitusi nanti setelah ini ya. Jadi itu tadi apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada survival, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, rasa diterima, atau love and belonging, kebebasan, keselamatan dan penguasaan. Ini 5-5-nya ini itu merupakan kebutuhan dasar yang pasti dibutuhkan oleh setiap manusia. Kadang itu ya berbeda-beda ya. Nah ini juga yang tadi yang membuat murid-murid kita itu mengalami masalah. Setiap siswa kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda atau terpenuhinya kebutuhan itu kan berbeda-beda. Ada yang dari rumah ternyata keluarganya itu mendukung belajar dengan baik, akhirnya ya tidak ada masalah. Tapi ada lagi di rumah ternyata kebutuhan mereka akan kasih sayang kurang misalnya, itu juga akan yang menyebabkan mereka mengalami masalah, bisa jadi seperti itu. Nah ada selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah ini perilaku manusia ternyata memiliki 3 motivasi. Ini 3 motivasi yang mendasari ya, yang mendorong perilaku manusia. Yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya yang tadi ya, yang misalnya saya tidak akan melanggar peraturan karena saya tidak mau dihukum. Nah itu misalnya ya, saya akan datangnya tidak terlambat, akan datang tepat waktu karena saya tidak ingin dihukum gitu. Ini maksudnya seperti ini. Itu jadi motivasinya itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi itu kira-kira motivasinya apa, nanti coba Bapak Ibu pikirkan. Yang kedua, motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tentunya bukan dari diri sendiri. Tapi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, diri mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menghargai diri sendiri aku akan patuh, bukan untuk menghargai, bukan untuk mendapatkan imbalan aku akan patuh, misalnya seperti itu. Nah ini, jadi nomor 1 dan nomor 2 itu ternyata merupakan motivasi eksternal. Ini motivasi eksternal karena datangnya dari luar, dari orang lain. Kemudian kalau yang ketiga ini motivasi internal. Nah motivasi inilah yang harus kita ciptakan kepada murid-murid kita, ya, sehingga mereka itu benar-benar menjalankan sebuah kesepakatan dari diri mereka sendiri. Mereka datang ke sekolah dengan senang hati, tidak karena takut dengan bapak ibu gurunya yang di depan kelas siap-siap memberi sanksi atau hukuman, atau belajar dengan giat karena ingin mendapatkan ranking misalnya. Makanya sekarang ini sebenarnya sudah tidak itu ya diperlakukan ranking itu. Karena ini, jadi motivasinya itu motivasi akan berubah menjadi motivasi eksternal, bukan motivasi dari diri. Ya. Nah, setelah siswa kita, murid kita memiliki motivasi internal, maka itu yang dikatakan merdeka. Nah, ini yang selama ini kan tujuan kurikulum kita kan ya, memerdekakan
siswa. Nah, ini tujuannya ini merdeka karena menurut KHD Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat melihat diri sendiri. Jadi tidak karena perintah siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri. Itu merdeka. Jadi hindari hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu tadi iming-iming atau reward, hadiah, ya. Gitu. Jadi yang berlebihan. Misal, yang bisa jawab pertanyaan ini nanti piknik ke Bali. Itu jangan ya Bapak Ibu. Sebaiknya diminimalisir. Apalagi kalau hukuman sudah jelas. Kita tidak boleh sekarang untuk memberikan hukuman kepada murid kita. Nah, ini. Terus bagaimana hukuman sama konsekuensinya? Ada dua yang kita sarankan, kita anjurkan, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman ini yang harus tidak kita lakukan seharusnya ya, tidak disarankan untuk dilakukan. Jadi mungkin boleh mungkin ya kalau sekali-kali ya, tapi tidak disarankan ya, tidak disarankan dalam budaya positif ini. Jadi nih hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Di mana-mana kalau dihukum itu sakit, ya kan ya. Kemudian kalau beda dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Berduanya sudah disepakati dan ini baik itu antara guru dan murid itu sudah memberikan bersama-sama menyepakati dan tidak ada hukuman fisik, maksudnya yang melukai fisik itu tidak ada. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau yang hukuman diingat-ingat terus, saya pernah dimarahin begitu dulu, saya pernah dijewer misalnya, itu diingat-ingat terus. Tapi kalau konsekuensi itu ingatnya dalam jangka pendek saja, karena efeknya ini efek ringan. Kalau konsekuensi, kalau hukuman sifatnya paksaan, dipaksa, sedangkan konsekuensi itu hanya stimulus, stimulus saja. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ditanya itu ditutup-tutupi, ya. Akhirnya anak berbohong. Ini kalau pada hukuman, tapi pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan tadi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya, merasa tak dihargai itu timbul karena adanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Tadi jangkanya jangka pendek. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Ya. Ini ada tindakan guru menurut Bapak Ibu, tindakan ini ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dan karena terlambat. Ya menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Kenapa ini disebut hukuman? Iya, karena ini menyakiti ya. Menyakiti 100 kali menyakiti. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi ini? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. 2 kali loh. Iya, coba nanti kita lihat nanti ya. Iya, nih murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini gimana Pak konsekuensi? Kalau 3 kali konsekuensi. Kalau 3 kali
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena salah pakai sepatu, misalnya mengenakan sepatu warna tidak hitam, misalnya harusnya peraturannya warna hitam. Ini apa? Hukuman atau moderasi? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Tapi ini dalam pelajaran PJOK. Coba kita lihat ya. Hukuman atau konsekuensi? Oh, tidak ada jawabannya. Nah, jadi ini ternyata ini yang merupakan konsekuensi itu cuma mengganti atas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Kenapa kok ini tidak? Ini tadi kan berhubungan dengan fisik ya, menyakiti. Walaupun itu 2 kali harus 1 kali Pak. Iya, karena itu untuk bersifat untuk menebus kesalahan, bukan untuk bertanggung jawabnya. Itu berarti namanya hukuman. Nah, meskipun ini pelajaran PJOK, ini bisa jadi konsekuensi kalau sebelumnya misal bapak guru atau ibu guru sudah menyepakati dengan murid-muridnya ada kesepakatan itu boleh. Karena ini pelajaran PJOK, boleh dinamakan ini konsekuensi. Tapi yang tidak bolehnya kalau konsekuensi yang tiba-tiba. Jadi tidak ada pembicaraan sebelumnya, ya, tidak ada kesepakatan sebelumnya, tetapi sekarang 5 posisi kontrol dalam hubungannya kita untuk menuntun murid-murid kita, ya, menggali potensi murid-murid kita agar mencapai tujuan, ya, kita harus menjadi harus mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, mana dari 5 posisi kontrol ini yang merupakan 5 posisi kontrol guru? Ini ada 5 yang sebenarnya pasti pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, pasti ya. Pasti ini pernah kelima-limanya ini atau bahkan beberapa ya. Ada yang pertama, posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, apa itu maksudnya? Nah, jika sebagai penghukum ini, posisi sebagai penghukum itu, ya, ini tadi menghindari hukuman ya. Identitas gagalnya itu kontrolnya dari luar nih, ya, menghukum. Tindakannya, misal tindakan gurunya itu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan itu baik itu fisik maupun non fisik, menyakiti perasaan itu juga kekerasan, ya. Nah, ini namanya guru sebagai penghukum. Perkataannya, kalau kamu bapak atau ibu akan, nah misalnya itu, jadi perkataannya seperti itu. Akibatnya apa? Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, malah justru tidak peduli, justru cuek, tidak mau ini malah tidak mau mendengarkan nih. Nah, pola perilakunya bagaimana? Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Kalau melanggarnya itu berulang-ulang kali itu ternyata merupakan bentuk perlawanan, bahwa saya tidak mau peraturan seperti ini, seperti itu. Nah, tidak mau saya dihukum oleh Bapak Ibu guru. Terus motivasi yang berkembang itu tadi motivasi ekstrim. Jadi mereka akan menaati peraturan hanya jika ada guru itu saja. Contoh misalnya di kelas Bapak A atau Ibu A, itu biasa diperlakukan kalau misalnya berangkat itu harus tepat waktu. Jika tidak tepat waktu akan diberi hukuman misalnya ya. Nah, itu anak-anak patuh. Tapi pada suatu saat ibu tersebut itu izin atau sakit, ya, ada kepentingan misalnya. Nah, itu anak-anak bahagia, sehingga bahagianya itu menjadi melanggar peraturan. Tidak ada hukum ini, tidak ada
lagi peraturan itu berarti, nah gitu. Jadi ini bentuk perilakunya melanggar ini. Karena tadi motivasinya sudah motivasi eksternal. Nah, kemudian ada lagi yang posisi kontrol kedua. Guru 2, pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin sering juga ini, masih sering saya lakukan ini. Ini ya. Ini mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah dengan kalimat yang Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu itu bagaimana? Seharusnya kamu tahu bahwa ya, membuat situasi biar anak itu merasa bersalah. Ini. Kemudian murid ini merasa karena gurunya seperti itu merasa teman sih ya. Awalnya guru itu dia merasa bersalah. Dan efeknya kalau perilakunya jadi terasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir salah. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstremis. Ya. Kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman itu gimana? Membuat pemakluman. Ini guru gaul biasanya melakukan demi Bapak Ibu. Lakukanlah demi Bapak Ibu. Merasa guru itu adalah teman yang bisa memaklumi kesalahan. Dari guru baik bisa ngobrol, misalnya. Menjadi lemah tergantung, cenderung menunggu. Kemudian motivasinya ini juga motivasi ekstremis. Lalu guru sebagai pengawas, ya, guru sebagai pengawas atau pemantau. Ini memantau, mencatat siapa yang tidak patuh dipantau, dicatat saja. Sudah tahu aturannya kan? Nah, ini tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan. Murid mempertanyakan konsekuensi itu. Kalau saya tidak melakukan hal itu, saya dapat apa? Kalau saya melakukan hal itu, saya dapat apa? Ya, gitu. Jadi gurunya sebagai pengawas pemantau. Ini kalau siswa menanyakan konsekuensi itu. Terus orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Kalau pada hukuman, ini pada hadiah. Ini selain kasih hadiah berarti ini motivasinya juga ekstremis. Kemudian yang kelima, ini yang menimbulkan motivasi intrinsik. Ternyata yang nomor 5 ini guru sebagai manajer. Nah, gimana caranya? Tindakannya bagaimana? Bertanya dan membuat kesepakatannya antara baik itu guru dan siswa, ya. Kemudian apa sebenarnya harapanmu, ditanyakan kepada siswanya, maunya apa, ya, harapannya apa, menginginkan hal seperti apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan. Nah, ini disiplinnya dalam didalami dalam diri tersebut. Ini ya Bapak Ibu ya, ternyata dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus, paling baik itu yang sebagai manajer. Ya. Tapi sejujurnya dari 1, 2, 3, 4, 5, ya mana yang Bapak Ibu lakukan ini? Posisi kontrol sebagai apa yang sering Bapak Ibu lakukan. Nah, diharapkan nanti agar Bapak Ibu ini meninjau lagi agar melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Buat rasa bersalah. Ini ya, kita harus memperbaiki ya apa yang ada pada diri kita. Karena tujuannya apa? Ya tujuannya semata-mata untuk siswa-siswi kita, untuk murid-murid kita, ya, untuk berpihak kepada mereka. Nih, ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada jawabannya apa gitu? Saya belum tahu. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol sebagai apa ini? Saya kecewa ini. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Apa ini? Posisi kamu berapa? Iya, penghukumnya. Terus, ayolah lakukan demi bapak ibu, bapak. Iya. Sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pacar. Sebagai kamu mendapatkan stiker bintang itu? Iya, sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, sebagai manajer. Kau selalu yang paling terakhir. Bisa dari cara membaca juga ya. Nah, jadi ini ya buat anak besar tadi untuk menghukum teman pemantau manajer atau status ya. Nah, sekarang menunjukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok ini harus keyakinan kelas? Pernah ingat saat kita memakai helm? Itu kenapa kita memakai helm? Itu, ayo, takut biar tidak ditilang. Ya kelihatannya sebenarnya kalau dekat-dekat tidak pakai helm. Ya merasa aman ya kalau dekat. Coba yang tidak pakai helm ke sekolah siapa Ibu? Padahal itu pakai helm itu harusnya merupakan peraturan atau konsekuensi peraturan itu biasanya peraturan itu biasanya tidak menggerakkan orang ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali lagi ke nilai keyakinan. Saya yakin kalau tidak pakai helm itu tidak apa-apa. Nah, ini lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu yang mengakibatkan peraturan itu dilanggar. Kalau peraturan, maka dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan akan lebih memotivasi diri seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ya, jadi Bapak Ibu, panjenengan kalau misalnya ada peraturan, itu pasti melihatnya ini kalau tidak menjalankan apa maksudnya sanksinya apa gitu ya. Nah itu kalau peraturan seperti itu beda dengan misalnya kesepakatan, konsekuensi ya. Kalau sudah punya kesepakatan itu konsekuensinya nggak harus bertanggung jawab ya. Oh saya punya inisiatif gitu ya, punya keyakinan bahwa karena saya menghargai diri saya sendiri ya, yang lain pakai seragam, saya juga pakai seragam karena saya menghormati diri sendiri, bukan karena saya takut ada atasan misalnya, atau bukan karena takut kepada orang lain, takut hukuman atau takut sanksinya begitu. Seperti itu juga pada murid kita. Kalau kita bisa melihat diri kita, berarti kita juga berperilaku yang seperti itu murid-murid kita. Nah ini menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada dua. Yang satu ini TK dan Wanita Kesatuan 1 kesepakatan kelas juga. Karena dalam ini menurut Bapak Ibu yang mana dari kedua ini yang merupakan keyakinan kelas? Yang timur, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Kenapa kok ini keyakinan kelas? Tuh, coba dilihat. Jadi sesungguhnya kalau keyakinan kelas, ya, kalau keyakinan kelas, ya sih kesepakatan ya, semuanya kesepakatan. Tapi lebih universal. Disepakati ya, ini sudah langsung ada ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan pengetahuan.
Jadi bahasanya itu lebih umum, lebih universal, lebih umum. Ya, tidak semata-mata cuma tertib. Siapa yang tertib? Ya. Terus aktif dalam pembelajaran. Siapa? Tidak jelas. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi pernah ada yang mendengar kalimat kata restitusi? Restitusi ini apa? Belum ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseng. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid. Ini kolaboratif antara siapa? Kerjasamanya antara siapa? Antara murid dan guru. Ya, ini untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang-orangnya. Ini ya. Nah, dalam restitusi ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini kita sebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga ini yang digunakan untuk menyelesaikan masalah murid-murid kita. Yang pertama kan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh dengan kalimat-kalimat, pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kepada siswa. Contoh ini ada, misal siswa kita mengalami masalah, kita tidak langsung bisa neko. Kenapa kamu melakukan hal itu? Gitu. Tidak. Tapi ini dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi distabilkan dulu. Jadi setiap orang yang berbuat kesalahan itu hatinya kalau sedang ketahuan itu kan diduk-diduk ya. Dan itu kalau langsung ditanya dia tidak akan mengakui. Tapi distabilkan dulu dengan kalimat pertanyaan yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Ya. Selanjutnya baru yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, boleh ditanyain. Nanti setelah tahapan menstabilkan identitas tadi, maka murid akan jujur pada kita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya apa yang dia butuhkan. Kira-kira cara apa? Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ditanyain juga kira-kira apa sih yang pernah kita sepakati? Seharusnya itu bagaimana sih? Apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkah ini nanti akan efektif untuk menyelesaikan masalah murid. Ya, sehingga murid tersebut nanti motivasi dalam diri murid itu. Ya, karena takut, karena hukuman, ya, atau karena eksternal tadi, tapi karena internal. Nah, manfaatnya ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Berbuat salah itu ya bisa untuk diperbaiki. Ya, tidak semata-mata kalau salah itu salah seterusnya, tidak. Jadi memulihkan diri. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Ciri-ciri restitusi ada dari 10 ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, tetapi apa? Untuk belajar dari kesalahan.
dipelajari, digali apa dari kesalahan ini, tujuannya apa, kemudian nanti nilai-nilai yang harus didapatkan itu apa gitu. Terus institusi itu memperbaiki hubungan, bukan justru apa malah tambah marah-marahan, akhirnya marah dengan gurunya atau gurunya ya, tapi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, institusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, nanti mereka sendiri yang akan memilih atau menentukan solusinya itu apa, itu mereka sendiri. Kemudian disepakati. Nah itu, tadi institusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu apa. Berarti yang harus dipenuhi itu apa kebutuhannya. Nah, restitusi itu adalah cara yang paling baik. Fokusnya itu bukan tindakannya, tapi karakternya. Restitusi menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Akhirnya bisa pede, percaya diri lagi setelah kembali ke kelompoknya, karena mereka merasa mereka bisa memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Ini ada contoh video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini. Iya Bu, beberapa kali Ibu mendapatkan laporan dari teman kamu bahwa kamu sering tidak memakai kelengkapan seragam seperti dasi dan ikat pinggang, dan Bu Guru juga pernah melihat sendiri. Apakah itu benar, Feby? Benar Bu. Pasti kamu punya alasan ya kenapa kamu tidak memakai dasi dan ikat pinggang. Coba apa alasan kamu, Feby? Pertama, aku lupa Bu. Kedua, nggak mau pakai itu karena aku udah kecil, jadi kalau pakai itu sempit, rasanya nggak enak. Oh, rasanya nggak nyaman. Iya sih ya, kalau misalnya kita memakai pakaian yang sudah kekecilan kemudian pakai ikat pinggang, rasanya sedikit tidak nyaman ya. Iya, Bu Guru juga akan melakukan hal seperti itu sepertinya. Menurut kamu kalau melanggar peraturan itu baik apa tidak? Tidak. Kalau misalnya tidak memakai dasi dan tidak memakai ikat pinggang itu melanggar peraturan apa tidak? Iya. Iya. Nah, Bu Guru menghargai tindakan Feby yang melakukan hal tersebut. Ibu menghargai tindakan kamu, tidak lebih buruk dari itu. Seperti misalnya kamu menggunakan atau memakai seragam yang tidak pada harinya misalnya, kan tidak kamu lakukan ya. Kamu hanya sebatas itu saja. Nah, itu Ibu hargai itu. Tetapi Feby, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menaati peraturan sekolah. Tidak menaati peraturan sekolah. Nah, menurut kamu, apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Bisa. Iya, bisa ya. Caranya bagaimana, Feby, kamu memperbaiki masalah ini? Akan menggunakan perlengkapan sekolah besok dan seterusnya. Akan menggunakan perlengkapan sekolah apa tadi? Dasi dan sabuk. Dan sabuk mulai besok. Iya, mulai besok dan seterusnya. Wah, bagus sekali tindakan kamu, Feby. Nah, sekarang kamu boleh pulang ya. Ini ada sebuah kasus. Silahkan Bapak Ibu baca. Kemudian nanti saya akan membagikan kertas dan diselesaikan oleh Bapak Ibu. Ini masalahnya nih, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau
tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Nah, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula mana sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini disuruh buka sepatunya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan. Kalau tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Bapak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya. Nih pertanyaan kasusnya, saudara baca kemudian tulis di post-it ini. Oke, Bapak Ibu. Nanti tidak perlu ditempel, tapi cukup saya kumpulkan saja. Saya kumpulkan saja yang sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, sepeda nomor. Iya, Bapak Ibu. Sudah? Terima kasih. Sudah? Ya, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Ibu sudah? Terima kasih. Oke.
Ini nanti saya lihat nanti saja ya. Kita lanjut yang terakhir. Terakhir penutup. Ya, sebelum ke penutup, ini saya mau membuka sesi tanya jawab. Ya, ditutup dulu apa sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu enaknya? Sesi tanya jawab dulu ya. Ya, untuk sesi tanya jawab silahkan Ibu, Bapak, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fetty Yudika. Bu Freddy, saya mau tanya Ya. mengapa tidak disarankan memberikan penghargaan atau reward kepada anak? Seperti itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Mengapa tidak disarankan memberikan reward atau hadiah? Ya, nanti saya jawab nanti ya. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, monggo. Oke, monggo, Bu Ida. Sebutkan nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ike Rahmawati. Saya akan mengajukan pertanyaan Bu Freddy. Bagaimana jika murid yang tidak berubah setelah berbuat kesalahan dan diselesaikan dengan segitiga restitusi? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi pertanyaannya, mengapa tidak disarankan memberikan penghargaan? Ya. Padahal sering juga ya Bu memberikan hadiah ya ke anak-anaknya, baik itu berupa barang ataupun stiker gitu ya, ataupun nilai ya. Nah, ini sebab yang pertama itu pengaruhnya kalau memberikan reward itu cuma sebentar saja, jadi jangkanya jangka pendek saja, dan anak-anak itu nanti akan efeknya itu hanya bukan untuk keinginan dari dalamnya yang keluar, tapi justru hadiahnya yang diinginkan. Ya, jadi kalau tidak ada hadiah nanti tidak akan semangat lagi, seperti itu bisa jadinya. Itu kenapa tidak disarankan memberikan hadiah. Kemudian yang kedua, ternyata pemberian hadiah itu merupakan hukuman. Hukuman buat siapa? Hukuman untuk anak yang tidak mendapatkan hadiah. Jadi anak yang tidak mendapatkan hadiah akan merasa rendah diri, minder, sakit saya tidak mendapatkan hadiah, berarti saya tidak tidak dilihat oleh guru, seperti itu. Nah, padahal sekali lagi tujuan kita di sini sebagai pendidik itu menuntun siswa-siswi kita semua, siswa-siswi kita dalam satu kelas tersebut, karena kita pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang petani itu artinya apa? Ya kita mengusahakan apa yang kita tanam biar semuanya tumbuh dengan baik, semuanya dipanen dengan baik. Nah, jika seperti itu hanya beberapa yang muncul, akhirnya apa? Yang lainnya akan layu, ibaratnya seperti itu. Yang lainnya rendah diri, tidak percaya diri, sehingga justru itu menimbulkan hukuman sendiri. Gitu ya, Ibu Fetty? Ya, itu alasannya. Jadi yang disarankan tolong diminimalisir saja. Boleh suatu waktu boleh, tapi tidak berlebihan juga. Tuh. Selanjutnya pertanyaan Bu Ida. Murid yang tidak berubah setelah berbuat kesalahan kemudian sudah diselesaikan tetap saja seperti itu ya Bu. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus tinjau ulang restitusi kita. Langkah restitusi kita itu ditinjau ulang. Apakah ada yang terlewat? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan kita yang belum menjawab apa sih kondisi anak itu, kebutuhannya itu yang dibutuhkan itu apa? Ya, itu digali lagi. Jadi tetap menggunakan segitiga
restitusi itu memang harus dengan teliti, Bu. Ya, tidak hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan saja, tapi biar pertanyaan itu benar-benar menggali yang ada di diri murid tersebut. Sehingga nantinya setelah itu tetap diberlakukan konsekuensi. Dan setelah restitusi tetap harus ada konsekuensi. Jadi nanti insya Allah akan terselesaikan masalahnya, berikan ya. Iya. Terima kasih. Nah, ada nggak pertanyaan lagi, Bu-Ibu? Betul? Cukup? Maka jika tidak ada pertanyaan lagi, kita ke sesi penutup. Ya, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Ya, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri,